Nah, orang-orang yang meninggal itu, mayat-mayatnya langsung aja dibakar di atas tanah pulau itu. Sampai 160.000 manusia, kurang lebih, yang dibakar di atas tanah pulau ini ya. Sampai-sampai ada yang bilang kalau misalnya 50% tanah di pulau itu adalah abu-abu dari manusia atau dari tubuh-tubuh manusia yang dibakar di sana. Yes, welcome gengs. Terima kasih udah klik video ini. Kalau kalian yang belum subscribe, langsung aja cari tombol subscribe atau berlangganan di bawah, langsung klik tombolnya. Kali ini guys, kita bakalan pergi ke Italia menuju suatu tempat yang dijuluki Pulau Kematian. Pulau yang indah kalau misalnya kita lihat dari kejauhan. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau menginjakan kakinya di sana. Katanya pulau ini disebut Pulau Kematian karena sejarahnya yang kelam. Di situ disebut banyak penderitaan, banyak juga misteri yang nggak terpecahkan, dan juga tentunya penuh dengan kematian. Apa sih yang udah terjadi di sana? Dan kenapa orang-orang takut buat nginjekin kaki di sana? Kita langsung bahas aja, nggak usah berlama-lama lagi gengs. Enjoy the video, ini dia ceritanya. So, Pulau Kematian ini adalah julukan buat Pulau Poveglia yang ada di Venesia, Italia. Dari jauh memang kelihatannya pulau ini tuh adem, tenang, dan damai gitu. Tapi gengs, kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, pulau ini tuh benar-benar bisa menjadi pulau yang sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya orang Venezia sendiri nggak mau kalau pulau ini tuh terekspos ke turis-turis di luar gitu. Alasannya karena mereka mau menghormati orang-orang yang udah meninggal di sana. Dan katanya ada kurang lebih 160.000 orang yang tewas di pulau itu. Nah, kok bisa sih sebanyak itu? Jadi semua berawal dari wabah kolera dan pes yang menyebar pada tahun 1793. Nah, pada tahun itu orang-orang menyebutnya Black Disease, yang wabah ini tuh memapar Venezia dan sekitarnya. Pulau ini dijadikan karantina buat orang-orang yang terjangkit wabah. Para pemegang kuasa waktu itu nggak ragu buat ngirim orang-orang ke pulau itu. Mau itu cuma gejala ringan, apalagi yang gejala wabahnya tuh udah parah banget. Nah, setelah dikirim ke pulau itu, orang-orang ini cuma dibiarin gitu aja. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal mengenaskan, gengs. Karena di situ tuh nggak ada upaya pengobatan orang-orang yang terjangkit wabah tersebut. Nah, orang-orang yang meninggal itu, mayat-mayatnya langsung aja dibakar di atas tanah pulau itu. Sampai 160.000 manusia, kurang lebih, yang dibakar di atas tanah pulau ini ya. Sampai-sampai ada yang bilang kalau misalnya 50% tanah di pulau itu adalah abu-abu dari manusia atau dari tubuh-tubuh manusia yang dibakar di sana. Nah, setelah itu pulau ini ditinggalkan guys dalam waktu ratusan tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1922 di pulau ini didirikan rumah sakit jiwa yang dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Paolo. Dikenal sebagai dokter jiwa yang obsesif. Dr. Paolo ini juga berambisi mencari cara baru buat nyembuhin gangguan mental. Nah, tapi alih-alih nyembuhin, Dr. Paolo ini malah membuat eksperimen-eksperimen yang brutal dan juga perlakuan yang sadis buat pasien-pasien yang ada di sana. Dr. Paolo juga melakukan beberapa metode aneh guys di sini ya. Kadang dia membedah otak manusia pakai gergaji, dan itu tuh tanpa anestesi guys. Terus dia menggunakan terapi kejut dan juga menggunakan bahan-bahan kimia yang gak masuk akal. Jadi benar-benar nyiksa. Alih-alih nyembuhin, si dokter ini malah membuat pasien-pasien itu semakin kesakitan gitu. Bukan sembuh, malah tambah trauma. Nah, imbasnya karena eksperimen ini, banyak pasien tuh yang malah meninggal dibanding sembuh. Sedangkan yang masih bertahan hidup, yang masih kuat nahan kesadisannya dokter ini, menerima trauma berat pasca eksperimen-eksperimen yang udah dilakuin sama Dr. Paolo ini. Katanya para staf dan juga karyawan di rumah sakit sering mendengar jeritan-jeritan di malam hari, jeritan dari pasiennya. Bahkan kadang mereka mendengar jeritan dari pasien yang udah meninggal. Bayangin, jadi pasiennya udah meninggal, orang itu tuh udah mati, tapi jeritannya masih terdengar. Sampai kayak gitu. Mungkin arwahnya gentayangan ya gengs. Nah, legenda juga mengatakan pada tahun 1968 akhirnya Dr. Paolo ini mengakhiri dirinya sendiri dengan cara melompat dari menara rumah sakit. Katanya si dokter ini mengakhiri hidupnya itu gara-gara dia sering mendengar bisikan atau nggak kuat karena sering digangguin sama arwah-arwah pasien yang dia tangani guys. Nah, sebelum meninggal si dokter ini juga bilang kalau dia sering banget melihat bayangan-bayangan hitam yang mengerikan, seolah mengajak dia buat masuk ke dalam kegelapan, kayak diajakin meninggal gitu ya. Nah, di situ dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan buat mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, tapi ada juga cerita lain gengs, katanya dokter ini malah tewas itu bukan karena mengakhiri hidupnya sendiri, tapi ada pasien yang nggak kuat gengs, ada yang marah dan akhirnya mendorong si dokter ini dari menara rumah sakit.
Nah, setelah kejadian itu akhirnya rumah sakit ditutup dan lagi-lagi pulau ini dibiarin gitu aja. Dari semua rentetan kisahnya guys, banyak fenomena mistis yang terjadi di pulau ini akhirnya. Banyak saksi mata yang melaporkan kejadian-kejadian aneh di pulau ini. Beberapa pengunjung yang bandel guys ya, yang maksa buat masuk ke sana, ngomong kalau di sana tuh sering terdengar jeritan, tangisan dan juga bisikan-bisikan di telinga mereka. Beberapa paranormal yang meneliti pulau ini juga bilang kalau misalnya pulau ini tuh memiliki energi atau aktivitas supranatural yang sangat-sangat kuat. Beberapa dari mereka bahkan menyebut kalau pulau ini tuh adalah portal menuju ke alam gaib atau ke dunia lain. Ada juga kisah seorang nelayan yang gak sengaja berlabuh di pinggir pulau itu. Nah, dia bilang di pantainya pulau ini tuh banyak potongan tulang belulang manusia. Nah, setelah kejadian itu nelayan ini mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan dan sering dihantui oleh sosok bayangan hitam katanya. Berbeda halnya dengan cerita seorang fotografer yang nekat mendatangi pulau ini. Jadi dia mengakui sejak menginjakan kaki pertama kali di pulau itu tuh udah bener-bener kayak ada yang ngawasin sepanjang hari. Terus kameranya tiba-tiba mati dan juga hasil-hasil fotonya itu kayak banyak mengalami gangguan ya. Kita nggak tahu secara detail gangguannya itu kayak gimana gitu. Dan ini terjadi juga ke tim investigasi paranormal yang sedang mendokumentasikan gitu. Katanya di mikrofon sering terdengar suara-suara aneh atau nggak jelas. Dan juga adanya perubahan suhu yang drastis di beberapa titik di pulau itu. Dan yang terakhir, ada cerita dari beberapa saksi yang pernah bermalam di sana, camping mungkin ya. Jadi mereka mengalami halusinasi yang mengerikan, melihat sosok bayangan tanpa wajah dan juga ngerasa ada yang neken-neken dadanya pas lagi tidur gitu. Kayak ketindihan atau gimana, nggak tahu. Pokoknya banyak yang gangguin. Nah, dari semua kisah-kisah itu, dari semua ceritanya, akhirnya pulau ini ditutup buat umum guys. Dengan alasan keamanan, pemerintah Italia itu melarang siapapun untuk masuk ke pulau ini. Salah satu fakta menarik tentang pulau ini, gengs, bahwa dikabarkan beberapa investor sempat berusaha membeli pulau ini untuk dijadikan tempat wisata atau untuk dibangun resort-resort yang mahal. Tapi proyek itu nggak pernah berjalan satupun, seolah-olah ada kekuatan yang nggak kelihatan di sana, yang nggak mau kalau misalnya pulau dia atau pulau Poveglia ini disentuh lagi sama manusia. Nah, terakhir pada tahun 2014, pemerintah sempat melelang pulau ini kepada investor swasta tuh. Tapi proyeknya nggak berjalan juga karena berbagai alasan yang nggak pernah dijelaskan secara resmi. Akhirnya sampai sekarang pulau ini tetap kosong dan cuma bisa dikunjungi secara ilegal, gengs ya, oleh mereka-mereka yang berani ngambil resiko aja. Jadi sembunyi-sembunyi kalau misalnya ada yang kepo, fotografer kah atau apakah yang mau meneliti, itu harus secara ilegal karena pemerintah nggak lagi buka pulau ini buat siapapun. Nah, tentang pulau ini nggak sedikit juga munculin teori-teori ya guys ya, atau konspirasi dan juga spekulasi. Di antaranya beberapa orang percaya bahwa pulau Poveglia ini bukan hanya tempat yang dihantui, tetapi juga lokasi rahasia untuk eksperimen medis ilegal yang dilakukan oleh pihak tertentu katanya. Spekulasi lain bilang kalau misalnya ada teori yang menyebutkan bahwa pemerintah Italia sebenarnya mengetahui sesuatu tentang pulau ini, tapi sengaja menutup-nutupinya dari publik. Nah, beberapa ahli teori konspirasi percaya kalau misalnya pulau ini menyimpan portal ke dimensi lain, atau bahkan menjadi tempat aktivitas okultisme yang masih berlangsung sampai sekarang katanya. Ya, meskipun nggak ada bukti yang konkret, spekulasi ini tuh tetap berkembang ya, karena pulau ini sampai sekarang tetap tertutup bagi publik tanpa alasan yang jelas gitu. Pada akhirnya Pulau Poveglia tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di dunia. Apakah benar ada kekuatan supranatural yang menjaga pulau ini, atau semua cerita ini hanyalah hasil imajinasi dan ketakutan manusia terhadap sejarah-sejarah yang kelam? Yang jelas ya, nggak banyak orang yang berani mencari tahu jawabannya tuh apa gitu. Apalagi pergi ke sana secara langsung. So, menurut pandangan kalian gimana guys? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Dan misalnya kalian bisa pergi ke sana, apakah kalian mau pergi ke sana buat sekedar tahu atau sekedar lihat pulau itu kayak gimana? Kalau misalnya kalian mau, coba kalian tulis di kolom komentar. Itu dia gengs, cerita tentang Poveglia, pulau yang dapat julukan sebagai pulau kematian ya. Semoga video yang tadi bisa menambah sedikit informasi buat kalian, meskipun cuma 0,1% dari informasi atau dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. Like, share, dan subscribe tentunya biar channel ini semangat terus buat berkembang. See you on the next guys. Ciao.